perempuan hina sepertimu berani kembali ke istana?" teriak permaisuri di depan seluruh pejabat kerajaan. "Bukankah dulu kau wanita yang diusir kaisar saat mengandung anak haram?" Hinaannya menggema di aula emas. Wanita itu hanya tersenyum dingin, matanya tajam penuh luka. Perlahan ia mengangkat segel naga kekaisaran di tangannya. "Anak yang kau sebut haram itu adalah pewaris tahta yang sebenarnya. Dan hari ini aku datang untuk mengambil kembali kerajaan yang kau curi dariku." Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah penuh pengkhianatan di istana kekaisaran ini, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai drama kerajaan Cina penuh intrik, perebutan tahta, dan balas dendam emosional. Dukungan kalian sangat membantu channel ini terus menghadirkan cerita terbaik setiap hari. Dan sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Menarik sekali melihat penonton channel ini datang dari berbagai kota bahkan berbagai negara. Jangan lupa juga, channel ini akan update cerita baru setiap hari jam 10.30 siang. Jadi pastikan kalian kembali lagi untuk mengikuti kisah-kisah dramatis berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. 10 tahun sebelum wanita itu kembali ke aula istana, Istana Giok Kekaisaran dipenuhi cahaya lampion dan suara musik. Hari itu seharusnya menjadi malam paling bahagia bagi Ratu Lin Yue, permaisuri sah yang baru saja dinobatkan oleh kaisar. Para bangsawan berdiri berjajar, mengangkat cawan arak sambil memuji kecantikan dan kebijaksanaannya. "Kerajaan ini beruntung memiliki ratu seperti Anda yang mulia," kata seorang menteri tua sambil membungkuk. Lin Yue tersenyum lembut. "Aku hanya ingin kerajaan ini damai," jawabnya. Namun di antara para tamu yang tersenyum, ada sepasang mata yang dipenuhi kebencian. Itu adalah selir Zhao Mei. Wanita itu berdiri di sudut aula, jemarinya mencengkeram cawan arak hingga hampir retak. "10 tahun aku menunggu," gumamnya pelan. "Dan tahta itu justru diberikan kepadanya." Malam semakin larut. Setelah pesta berakhir, Lin Yue berjalan sendirian menuju taman belakang istana. Angin malam berhembus lembut menggoyangkan bunga peoni yang bermekaran di sepanjang jalan batu. Saat itulah Zhao Mei muncul dari balik bayangan. "Yang mulia ratu," katanya lembut. Lin Yue berhenti dan menoleh. "Zhao Mei, mengapa kau masih di sini?" Zhao Mei tersenyum manis, namun matanya dingin. "Aku ingin memberi selamat secara pribadi." Ia mengangkat sebuah cangkir teh kecil. "Teh bunga peoni, aku tahu ini favoritmu." Lin Yue menerima cangkir itu tanpa curiga. "Aku tidak menyangka kau begitu perhatian," katanya sambil tersenyum tipis. Zhao Mei menatapnya dalam-dalam. "Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan orang yang mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku?" Lin Yue baru saja meneguk cangkir itu ketika kata-kata itu keluar. Ia terdiam. "Apa maksudmu?" Kalimatnya terputus, dunia di sekelilingnya tiba-tiba berputar. Cangkir teh jatuh dari tangannya dan pecah di lantai batu. "Apa yang kau lakukan?" bisiknya lemah. Zhao Mei mendekat perlahan. Senyum manisnya kini berubah menjadi dingin dan kejam. "Ratu yang terlalu baik biasanya tidak hidup lama di istana," katanya pelan. Tubuh Lin Yue mulai kehilangan kekuatan. Ia jatuh berlutut di tanah. "Kenapa kau melakukan ini?" Zhao Mei berjongkok di depannya. "Karena tahta itu milikku," jawabnya tanpa emosi. Dari balik pepohonan, beberapa penjaga istana muncul. Mereka tampak ragu. "Selir Zhao Mei, ini?" Zhao Mei berdiri dan menatap mereka tajam. "Bawa wanita ini keluar dari istana." Para penjaga saling pandang.
Keluar? Maksudnya? Zhao Mei mendekat hingga wajahnya hampir menyentuh wajah mereka. Buang dia ke hutan utara. Salah satu penjaga menelan ludah. Tapi dia ratu. Zhao Mei tersenyum tipis. Mulai besok, tidak lagi. Ia menatap tubuh Lin Yue yang hampir tak sadarkan diri. Jika dia kembali hidup, kalian yang akan mati. Para penjaga akhirnya mengangkat tubuh ratu itu. Saat mereka menyeretnya melewati gerbang belakang istana, Lin Yue masih setengah sadar. Matanya yang berat menatap langit malam. Lampion-lampion istana terlihat semakin jauh. Dalam bisikan lemah, ia berkata, "Kaisar, tolong." Namun tidak ada yang mendengar. Gerbang besi istana tertutup perlahan di belakangnya. Malam itu, Ratu Lin Yue hilang dari kekaisaran tanpa jejak. Keesokan paginya, seluruh istana gempar. Selir Zhao Mei berlutut di depan kaisar dengan air mata mengalir. "Yang mulia," katanya dengan suara gemetar. "Ratu melarikan diri dari istana tadi malam." Kaisar berdiri kaku. Melarikan diri? Para penjaga melihatnya pergi dengan seorang pria asing. Lanjut Zhao Mei. Aula istana dipenuhi bisikan para bangsawan. Memalukan. Ratu mengkhianati kaisar. Kaisar menutup matanya perlahan. Mulai hari ini, nama Lin Yue tidak boleh disebut lagi di istana ini. Para pejabat segera menunduk. Tak seorang pun berani membantah. Namun tidak ada yang tahu bahwa jauh di hutan utara yang dingin, wanita yang mereka sebut pengkhianat itu masih bernafas. Dan tak seorang pun di istana menyadari satu hal. Ratu yang mereka buang malam itu suatu hari akan kembali. Angin musim dingin berhembus keras di hutan utara. Tempat para penjaga istana membuang tubuh Ratu Lin Yue 10 tahun lalu. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi untuk tempat yang pernah menyimpan sebuah rahasia besar. Di bawah pohon pinus tua, seorang wanita berdiri memandang ke arah selatan. Matanya tajam, tenang, dan penuh perhitungan. Ia mengenakan jubah hitam panjang dengan bordir naga perak. Pakaian yang hanya dipakai oleh bangsawan kerajaan musuh. Seorang prajurit mendekat dan berlutut di belakangnya. "Yang mulia, pasukan sudah siap." Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang gelap. 10 tahun lalu, langit ini juga menyaksikan bagaimana dirinya hampir mati di tempat yang sama. Akhirnya, ia berkata pelan, "Berapa banyak yang datang?" 2.000 pasukan elit, Yang Mulia. Semua menunggu perintah Anda." Wanita itu mengangguk. Ia bukan lagi Lin Yue yang lemah dan penuh kepercayaan. Sekarang, dunia mengenalnya sebagai Ratu Yan dari Kerajaan Utara. Namun, di dalam hatinya, nama lamanya tidak pernah benar-benar mati. Lin Yue perlahan mengangkat tangannya. "Besok pagi kita bergerak menuju perbatasan Kekaisaran Han." Prajurit itu tampak ragu. "Yang Mulia, apakah ini benar-benar perlu?" Lin Yue menoleh perlahan. Tatapannya dingin. "Aku tidak membawa pasukan untuk bermain-main." Prajurit itu menunduk cepat. "Ampuni saya." Lin Yue berjalan melewati barisan prajurit yang berdiri di kejauhan. 10 tahun lalu, ia hampir mati diracun dan dibuang. Namun, seorang jenderal dari kerajaan Yan menemukannya di hutan itu. Alih-alih membunuhnya, ia justru menyelamatkannya. Pria itu kini berdiri tidak jauh darinya, Jenderal Liang Feng. Ia menatap Lin Yue dengan ekspresi tenang. "Kau benar-benar akan kembali ke sana?" tanyanya. Lin Yue berhenti di depannya. 10 tahun aku menunggu."
Liang Feng menghela nafas. Kau tahu apa artinya ini, bukan? Lin Yue menatapnya. Perang. Liang Feng tersenyum tipis. Aku pikir kau akan mengatakan balas dendam. Lin Yue tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah selatan, ke arah istana tempat dirinya pernah menjadi ratu. Balas dendam terlalu sederhana, katanya. Aku ingin mereka hidup cukup lama untuk menyadari kesalahan mereka. Liang Feng menyilangkan tangan. Kaisar Han tidak akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Lin Yue tertawa kecil. Aku tidak datang untuk disambut. Aku datang untuk membuat mereka mengingat sesuatu. Apa? Lin Yue menjawab tanpa ragu, bahwa orang yang mereka buang 10 tahun lalu belum mati. Di kejauhan suara trompet perang terdengar. Pasukan Yan mulai bergerak. Namun, di istana Kekaisaran Han tidak ada yang menyadari badai yang sedang datang. Di haula emas yang medah, Permaisuri Zhao Mei duduk di samping kaisar. 10 tahun telah berlalu. Kini ia resmi menjadi permaisuri kekaisaran. Seorang menteri tua masuk dengan tergesa-gesa. Yang mulia. Kaisar mengkerutkan kening. Ada apa? Pasukan kerajaan Yan terlihat bergerak menuju perbatasan. Seluruh haula menjadi tegang. Kaisar berdiri. Berapa jumlah mereka? Diperkirakan 2.000 pasukan elit. Zhao Mei tersenyum tipis. Hanya 2.000? Ia memandang kaisar dengan tenang. Mungkin hanya provokasi kecil. Namun, menteri itu masih tampak gelisah. Ada satu hal lagi. Kaisar menatapnya tajam. Apa? Menteri itu menelan ludah. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Ratu Yan. Zhao Mei mengangkat alis. Ratu Yan? Iya, Yang Mulia. Menteri itu ragu sejenak sebelum melanjutkan. Dan menurut laporan mata-mata, wanita itu memiliki wajah yang sangat familiar. Familiar bagaimana? Menteri itu menunduk dalam. Beberapa orang mengatakan dia sangat mirip dengan seseorang yang dulu pernah tinggal di istana ini. Kaisar memicing Maita. Siapa? Menteri itu hampir tidak berani mengucapkannya. Ratu Lin Yue. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, senyum Zhao Mei benar-benar menghilang. Tidak mungkin, katanya cepat. Wanita itu sudah mati. Namun, jauh di luar perbatasan, seorang wanita yang mereka anggap sudah mati sedang menunggangi kuda menuju istana. Dan ketika gerbang kekaisaran akhirnya terbuka, seluruh istana akan menyadari satu hal yang menakutkan. Ratu yang mereka bunuh telah kembali. Langit di atas istana Kekaisaran Han tampak kelabu ketika pasukan dari kerajaan Yan berhenti di depan gerbang utama. 2.000 prajurit berdiri rapi seperti dinding baja. Bendera hitam dengan lambang naga perak berkibar tertiup angin. Di depan barisan itu, seorang wanita tegak duduk di atas kuda hitam. Wajahnya tenang, namun matanya tajam seperti pisau. Para penjaga istana saling berbisik. Apa itu benar, Ratu Yan? Aku dengar dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Gerbang istana akhirnya terbuka perlahan. Utusan kerajaan keluar dengan wajah tegang. Ratu Yan, katanya dengan suara hati-hati. Kaisar Han mengizinkan Anda memasuki istana untuk melakukan perundingan. Wanita itu turun dari kudanya dengan gerakan anggun. Jubah hitamnya menyentuh tanah. Ia berjalan melewati gerbang tanpa sedikit pun keraguan. Di belakangnya, Jenderal Liang Feng mengikutinya dengan tatapan waspada. Ini sarang ular, bisiknya pelan. Wanita itu hanya menjawab tenang. Aku dibesarkan di sarang ini. Tak lama kemudian mereka memasuki aula naga emas, tempat kaisar dan seluruh pejabat tinggi menunggu. Begitu pintu besar terbuka, semua mata langsung tertuju pada wanita itu. Suasana menjadi sunyi. Beberapa pejabat langsung saling menatap. Wajah mereka berubah pucat. Tidak mungkin
Wajah itu? Kaisar yang duduk di atas tahta perlahan berdiri. Matanya menyipit. Wanita itu berhenti beberapa langkah dari tangga tahta. Ia membungkuk sedikit, namun tidak sepenuhnya berlutut. Sikap yang membuat beberapa pejabat tersinggung. Salah satu menteri berteriak marah. "Berani sekali kau, di depan kaisar kau tidak berlutut." Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Menarik," katanya pelan. "Aku tidak ingat kalian dulu begitu berani berbicara kepadaku." Beberapa pejabat langsung terdiam. Kaisar memandangnya tajam. "Ratu Yan," katanya dingin. "Tujuan kedatanganmu?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya justru beralih ke seseorang yang duduk di sisi kanan tahta. Permaisuri Zhao Mei. Wajah Zhao Mei tampak pucat. Tangannya menggenggam sandaran kursi. Wanita itu menatapnya lama, sangat lama. Lalu ia tertawa pelan. "Sudah 10 tahun," katanya. Zhao Mei tiba-tiba berdiri. "Kurang ajar. Siapa kau berani menatapku seperti itu?" Wanita itu melangkah satu langkah lebih dekat. Matanya tidak pernah lepas dari Zhao Mei. 10 tahun, ia ulangi lagi. "Dan kau masih duduk di kursi yang sama." Zhao Mei mulai gemetar. "Apa maksudmu?" Wanita itu perlahan membuka jubahnya. Di baliknya terlihat lionting jiok berbentuk bunga pioni. Sebuah benda yang pernah sangat dikenal di istana itu. Beberapa pejabat langsung membeku. Lionting itu milik Ratu Lin Yue. Suara bisikan mulai menyebar. Kaisar mengkerutkan kening. Wanita itu akhirnya berkata dengan suara yang jelas. "Apakah kalian semua benar-benar lupa?" Ia menatap satu persatu wajah pejabat. Beberapa dari mereka bahkan tidak berani menatap balik. 10 tahun lalu, kalian berdiri di aula ini. Kalian menyebutku pengkhianat." Suasana aula menjadi sangat sunyi. Lalu wanita itu menatap langsung ke arah kaisar. "Apa kau juga lupa, Yang Mulia?" Kaisar tampak kaku. Matanya menatap wajah wanita itu lebih lama, seolah mencoba mengingat sesuatu yang selama ini ia kubur. "Siapa sebenarnya kau?" tanyanya akhirnya. Wanita itu tersenyum dingin. Langkahnya maju satu lagi. Seluruh pejabat tanpa sadar mundur sedikit. "Aneh sekali," katanya pelan. "Aku pergi hanya 10 tahun, dan kalian semua sudah lupa wajahku." Ia berhenti tepat di tengah aula. Tatapannya kembali kepada Zhao Mei, yang kini terlihat sangat pucat. Lalu wanita itu berkata dengan suara yang tenang namun menusuk. "Permaisuri Zhao Mei, apakah kau juga lupa wajah wanita yang kau racuni dan buang ke hutan utara?" Seluruh aula istana seolah berhenti bernafas. Beberapa pejabat bahkan menundukkan kepala, tidak berani melihat apa yang akan terjadi. Wanita itu akhirnya berkata, "Aku akan memperkenalkan diriku sekali lagi." Ia mengangkat dagunya sedikit. "Namaku Lin Yue. Aku adalah ratu pertama dari istana ini." Matanya tajam seperti pisau ketika ia menatap Zhao Mei. "Dan aku kembali untuk melihat siapa yang berani duduk di tahtaku selama 10 tahun." Aula naga emas bersunyi seperti kuburan. Nama Lin Yue menggema di kepala semua orang yang berdiri di sana. Beberapa pejabat tua yang pernah hidup di masa itu terlihat pucat. Salah satu dari mereka bahkan mundur 2 langkah. Tidak mungkin," gumamnya. Permaisuri Zhao Mei menatap wanita di tengah aula itu dengan mata melebar. Ini pasti tipu muslihat," teriaknya tiba-tiba. Ia menunjuk dengan tangan gemetar. "Lin Yue sudah mati. Semua orang melihatnya dihukum dan dibuang dari istana." Wanita itu tidak marah. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, seperti seseorang yang sedang mengamati serangga kecil. "Aneh sekali," katanya pelan. 10 tahun lalu kau sangat yakin aku akan mati." Zhao Mei mengepalkan tangan. "Penjaga!" teriaknya. "Tangkap wanita ini, dia penipu." Namun para penjaga tidak bergerak. Mereka saling memandang dengan ragu, sebab sesuatu pada wajah wanita itu terlalu mirip dengan ratu yang dulu mereka kenal. Kaisar akhirnya berbicara. Semuanya diam. Suaranya berat.
ia turun perlahan dari singgasana. Langkahnya bergema di aula. Ketika ia berhenti di depan wanita itu, jarak mereka hanya beberapa langkah. Kaisar menatap wajahnya lama. "Jika kau benar Lin Yue, buktikan," katanya pelan. Wanita itu mengangkat sudut mulutnya. "Aku tahu kau akan mengatakan itu." Ia mengangkat tangannya. Jenderal Liang Feng maju satu langkah dan menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tampak tua, seolah telah disimpan sangat lama. Wanita itu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada segulungan kain merah tua yang sudah sedikit pudar. Beberapa pejabat mulai berbisik. "Apa itu?" Wanita itu mengangkat kain itu ke udara. 10 tahun lalu, aku dituduh meracuni kaisar. Bukti yang digunakan untuk menghukumku adalah racun yang ditemukan di kamarku. Jaume langsung memotong dengan suara keras. "Benar, semua orang melihatnya." Wanita itu menatapnya dingin. "Ya, semua orang melihatnya." Ia membuka kain itu sepenuhnya. Di dalamnya ada jarum emas kecil. Namun mereka tidak pernah melihat ini. Kaisar menggerutkan kening. "Apa itu?" Wanita itu menjawab, "Jarum yang digunakan untuk menyuntikkan racun ke dalam teh kaisar malam itu." Seluruh aula kembali gaduh. Jaume berteriak marah. "Itu hanya cerita karangan." Wanita itu mengabaikannya. Ia menatap langsung ke arah kaisar. 10 tahun lalu aku tidak memiliki kesempatan membela diri, karena seseorang sangat ingin aku mati. Ia kemudian berkata dengan suara pelan, "Tapi, aku punya saksi." Semua orang langsung terdiam. Kaisar memicingkan mata. "Saksi?" Wanita itu menoleh ke arah pintu aula. "Masuk." Pintu besar terbuka perlahan. Seorang pria tua berjalan masuk dengan langkah tertatih-tatih. Beberapa pejabat langsung terkejut. Tabib kerajaan. Tabib tua itu berhenti di tengah aula dan berlutut. Kaisar tampak kaget. "Kau masih hidup?" Tabib itu menundukkan kepala. "Maafkan hamba yang mulia." Jaume tiba-tiba terlihat sangat tegang. "Tabib itu sudah mati," teriaknya. Wanita itu tersenyum tipis. "Tidak, dia hanya bersembunyi." Kaisar menatap tabib itu tajam. "Jika kau memang tahu sesuatu, katakan sekarang." Tabib tua itu gemetar. Ia menoleh sekilas ke arah Jaume. Permaisuri itu menatapnya dengan wajah penuh ancaman. Namun wanita yang berdiri di tengah aula berkata dengan tenang, "Katakan saja yang sebenarnya." Tabib itu menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Malam itu, racun dalam teh kaisar tidak berasal dari kamar Ratu Lin Yue." Seluruh aula langsung meledak dengan suara bisikan. Kaisar membeku. "Lalu, dari mana?" Tabib tua itu menutup mata sejenak, seolah menyiapkan keberanian terakhirnya. Kemudian, ia menunjuk satu arah. Tangannya gemetar, namun arahnya jelas, ke arah permaisuri Jaume. Seluruh istana membeku. Jaume berjerit marah. "Bohong!" Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, wanita yang dulu mereka anggap mati itu berkata dengan suara yang sangat tenang. Kalimat yang membuat semua orang merinding. "Aku tidak datang untuk membunuhmu, Jaume." Ia menatapnya lurus. "Aku datang agar semua orang di istana ini melihat sendiri bagaimana seorang pencuri duduk di atas tahta selama 10 tahun. Aula Naga Emas terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah pengakuan tabib kerajaan, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada permaisuri Zhao wanita yang selama 10 tahun memegang kekuasaan istana itu, kini berdiri dengan wajah pucat. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Tiba-tiba, Zhao tertawa keras. Tawanya tajam dan penuh kebencian. "Hebat sekali," katanya sambil menatap Lin Yu. 10 tahun menghilang, dan kau kembali membawa sandiwara seperti ini." Ia menunjuk tabib tua itu. Seorang tabib tua yang ketakutan bukanlah bukti. Para pejabat mulai saling memandang. Sebagian ragu, sebagian mulai gelisah. Kaisar berdiri di tengah aula dengan wajah sulit ditebak. Ia menatap Lin Yu. "Jika ini benar, mengapa kau baru kembali sekarang?" Lin Yu tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mengitari aula. Langkahnya tenang, namun
Setiap langkahnya membuat para pejabat tanpa sadar menyingkir sedikit. "Aku kembali sekarang," katanya akhirnya. "Karena sekarang waktunya sudah tepat." Zhao Mei mencibir. "Waktu yang tepat? Kau pikir istana ini milikmu?" Lin Yu berhenti. Tatapannya jatuh pada singgasana emas di belakang kaisar. Tahta yang dulu pernah menjadi miliknya. "Selama 10 tahun," katanya pelan, "kau menikmati kekuasaan yang kau curi." Ia menoleh ke arah para pejabat. Banyak dari mereka kini menundukkan kepala. Tidak ada yang berani membantah. Zhao Mei bergertak gigi. "Itu, kau tidak punya bukti kuat." Lin Yu tersenyum tipis. "Siapa bilang?" Ia memberi isyarat kecil. Jenderal Yang Feng maju membawa gulungan besar dokumen kerajaan. Suara kertas terbuka terdengar jelas di aula yang sunyi. "Kaisar," kata Lin Yu dengan tenang, 10 tahun lalu aku diusir dari istana. Tapi sebelum itu, aku meninggalkan sesuatu." Kaisar menatap gulungan itu. "Apa itu?" Lin Yu menjawab, "Perjanjian rahasia yang ditandatangani oleh ayah Zhao Mei." Suasana aula langsung berubah. Zhao Mei membeku. Wajahnya memucat. "Itu tidak mungkin." Liang Feng membuka gulungan itu di depan para pejabat. Di sana tertulis jelas rencana kudeta istana. Rencana yang disusun oleh keluarga Zhao untuk menyingkirkan Lin Yu. Beberapa pejabat langsung gemetar. Ini pengkhianatan." Zhao Mei berteriak marah. "Bohong, semua itu bohong." Namun Lin Yu hanya menatapnya dengan mata dingin. "Jika itu bohong, mengapa wajahmu terlihat seperti orang yang sudah kalah?" Zhao Mei mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, dalam 10 tahun, wanita itu terlihat benar-benar takut. Kaisar akhirnya berbicara. Suaranya lebih berat dari sebelumnya. "Zhao Mei," ia menatap dokumen itu. "Apakah ini benar?" Zhao Mei terdiam. Ia membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Seluruh aula menunggu jawabannya. Namun Zhao Mei justru menundukkan kepala. Tidak berani menatap siapapun. Para pejabat mulai berbisik dan berbisik. Beberapa bahkan menjauh darinya. Seolah-olah kekuasaannya sudah runtuh saat itu juga. Lin Yu menatap semua itu dengan tenang. Ia tidak tersenyum. Ia tidak marah. Ia hanya berkata perlahan, 10 tahun lalu, aku kehilangan segalanya. Kehormatan, keluarga, bahkan nyawaku hampir dirampas." Ia melangkah mendekati Zhao Mei, namun berhenti satu langkah sebelum wanita itu. "Tapi aku tidak kembali untuk membunuhmu." Zhao Mei menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Lalu untuk apa kau kembali?" Lin Yu menjawab dengan suara tenang namun menusuk. "Agar semua orang di istana ini melihat kebenaran." Ia menoleh ke arah para pejabat. Banyak dari mereka kini menundukkan kepala. Tidak ada yang berani membantah. Karena kadang, lanjut Lin Yu, balas dendam paling kejam bukanlah pedang. Ia menatap Zhao Mei lurus ke matanya. "Jadi, ketika semua orang akhirnya tahu siapa dirimu sebenarnya." Zhao Mei gemetar. Wanita yang dulu begitu ditakuti kini berdiri sendirian. Tidak ada pejabat yang mendukungnya. Tidak ada penjaga yang membelanya. Hanya keheningan. Kaisar akhirnya berbicara. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. "Permaisuri Zhao Mei." Ia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan. "Mulai hari ini, kau tidak lagi memiliki tempat di istana ini." Suara itu seperti palu yang memecahkan segalanya. Zhao Mei jatuh berlutut. Para pejabat tidak berani bergerak. Lin Yu menatap singgasana emas itu sekali lagi. Namun ia tidak mendekat. Ia hanya berbalik. Jubah hitamnya berkibar pelan. Seolah-olah tahta itu sudah tidak lagi penting baginya. Karena kemenangan yang sesungguhnya telah terjadi di dalam hati semua orang yang berdiri di aula itu. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran mungkin bisa dikubur untuk sementara waktu, tetapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Kekuasaan yang dibangun dari kebohongan, fitnah, dan pengkhianatan pada akhirnya akan runtuh oleh kebenaran itu sendiri.
Selama 10 tahun permaisuri palsu menikmati tahta yang bukan miliknya, membuat banyak orang tunduk karena takut. Namun ketika kebenaran akhirnya terungkap, semua kemewahan dan kekuasaan itu runtuh hanya dalam 1 hari. Sementara itu, ratu yang sesungguhnya tidak kembali dengan pedang atau perang, melainkan dengan keberanian, kesabaran dan bukti yang tidak bisa dibantah. Ia menunjukkan bahwa balas dendam paling kuat bukanlah menghancurkan musuh dengan kekerasan, tetapi membuat mereka menghadapi kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Jika kalian berada di posisi ratu itu, apakah kalian akan memilih balas dendam atau memaafkan setelah kebenaran terungkap? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga tulis kalian menonton dari kota atau negara mana, karena menarik sekali melihat penonton channel ini datang dari berbagai daerah. Jika kalian menyukai kisah drama kerajaan Cina penuh intrik, perebutan tahta dan balas dendam psikologis seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan share agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita baru setiap hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya.